tuduhan Prabowo penculik mencuat lagi. Namun demikian dimentahkan oleh wanita ini yang mengatakan bahwa Anies Baswedan telah mendapatkan pertolongan dari penculik, dari partai penculik. Gue tuh heran sama pendukung 02 yang masih denial kalau capresnya pernah menculik. Lama banget bang, gue juga heran. Gue mah lebih heran bang daripada lu. Kayaknya gue mah terheran-heran bang. Terheran-heran ya. Kalau bisa ya bang ya usulin dah itu pilpres ya, kagak usah ada pilpres. Kagak usah ada aja ya. Ya kenapa? Soalnya nomor satu aja nih ya bang ya. Pak Anies Baswedan pernah diusung bang sama si penculik waktu maju jadi gubernur tahun 2017. Waktu itu partainya si penculik koalisi bang sama PKS ya. Terus Caimin kemarin sempat koalisi bang sama si penculik bang ya. Iya Terus betul. dari 03 ya paslonnya abang nih. Bu Megawati ketua umumnya PDI Perjuangan yang mengusung paslon 03 sekarang ya, dulu tahun 2009 tuh pernah maju pilpres bang. Sama Bu penculik. Megawati capresnya, si penculik ini cawapresnya bang. Dan Pak Mahfud MD bang ya, itu tahun 2014 jadi ketua loh bang. Tim sesnya ya. Tim sesnya Penculik. si penculik bang. Gimana tuh bang ya? Gimana gua nggak heran bang? Telak banget ya. Kalau bisa mah batalin, kagak usah ada pilpres. Iya. Ngapain? Mereka aja pernah kerja sama penculik ya. Pernah koalisi sama Iya. si penculik. Betul. Penculik bang. Penculik kok diajak kerja sama, diajak koalisi, diajak satu kubu ya kan? Bener kan bang? Udah kita tunggu bang. Iya. Calon presiden ya kan, yang dulunya kagak pernah satu kubu nih sama si penculik ya kan. Terus kalau bisa tertera tuh di visi-misinya gitu. Nanti kalau kepilih jadi presiden akan mengadili seadil-adilnya, akan memberikan hukuman yang sangat berat, seberat-beratnya gitu kepada si penculik. Gitu. Bener nggak bang? Telak banget ini ya. Usulin lah bang, kagak usah ada pilpres, udah batalin. Ya mentah tuduhan penculik, ternyata Anies juga pernah ya istilahnya dibantu sama si penculik, dan Mahfud MD juga pernah menjadi tim sesnya Prabowo pada tahun 2014 kalau nggak salah ya. Ya, tuduhan Prabowo Gibran sebagai seorang menculik juga dikatakan oleh Alifur Rahman yang dulu adalah merupakan pendukung Jokowi, namun demikian sekarang lebih mendukung Ganjar Pranowo meskipun Ganjar Pranowo kalah. Prabowo itu adalah orang yang bermasalah. Oh, bermasalah. Yang secara ya. rekam jejaknya. Halo, Bung Alifur Rahman. Sesuai dengan janji saya ketika Anda muncul akan berhadapan dengan saya. Oh. Bicara hati-hati, Bung. Oh gitu ya. Itu sudah tuduhan sifatnya. Ya. Untung Pak Prabowo yang kamu bilang seperti itu, orang yang sudah berarti emas. Gitu loh. Kamu bilang apa aja, tetap kamu dianggap saudara, karena kamu dianggap lalat. Sama Pak Prabowo kecil, saudara, jadi percuma. Udah ada efek ya. Yang pasti semakin kamu keluar, semakin pollingnya melambung tinggi. Karena isu itu sudah tidak laku lagi. Sudah tidak laku lagi. Paham? Tidak ada habis-habisnya bagi penolak Prabowo Gibran ya. Aktivis 9798 juga menolak Prabowo dikarenakan sebagai penculik. Kami memandang penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang melibatkan lagu lama kaset kusut mulai diputer deui nya ari kamari kamarana wae atujangnya ketika jelema eta anu dianggap ku maraneh melanggar HAM berat teh diangkat jadi menteri, padahal anu ngangkatna jadi menteri oge pernah janji akan menuntaskan pelanggaran HAM berat masa lalu, tapi na geuning kakak diangkat jadi menteri jeung di kunaon kitu pas eta jelema diangkat jadi menteri mah maraneh teh cara reaching gitu, cara reaching we seolah-olah menyetujui ketika rek nyalon ke jadi presiden keluar pelaku pelanggaran HAM berat. Jadi itulah komentar warga bahwa itu adalah lagu lama kaset
baru. Jadi tetap diolah kembali, dan memang kenapa Prabowo penculik tapi dijadikan menteri, dijadikan wakil presidennya Megawati tetapi kalah. Ya luculah. Tidak hanya tokoh masyarakat, namun demikian mahasiswa juga menyebarkan brosur mengenai pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Prabowo Subianto. Bar Prabowo Subianto ke pengguna jalan di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Mereka mahasiswa UI menyebar brosur tentang Pak Prabowo, tentang kasus HAM sama penculikan aktivis 98. Kenapa nggak dari dulu-dulu gitu? Kenapa baru-baru sekarang menjelang pilpres gitu? Kemarin-kemarin kemana aja bos? Gue tuh heran ya. Orang itu, anak-anak kita itu disekolahkan supaya pinter gitu. Nah ini orang sekolahnya tinggi-tinggi, bukannya pinter malah keblinger. Gitu. Kenapa? Nggak dari dulu, sebelum ada pilpres, sebelum ada masa-masa kayak begini. Dari masa ke masa setiap pilpres Pak Prabowo nyalon presiden, itu tuh selalu HAM dan penculikan aktivis terus-terusan yang diungkit, yang dibahas. Betul. Dan Pak Prabowo pun sudah bilang kemarin itu yang ngurus Pak Menko Polhukam gitu loh. Kenapa kalian itu nggak nanya dari kemarin-kemarin gitu? Kenapa setelah ada pilpres, kenapa baru ada pilpres kalian itu nyebar-nyebar brosur itu? Pak Mahfud ya, Menko Polhukam ya. Berasa jadi jagoan, berasa jadi pahlawan, berasa jadi paling hebat di dunia gitu. Wah, lucu ya mahasiswa UI ini tuh, kayak apa sih? Apa gara-gara kedoktrin oleh oknum-oknum nggak tertentu gitu? Sayang jangan sampai teman-teman UI ini tuh sekolah tinggi-tinggi, sekolah dibiaya mahal-mahal itu tuh rugi dong, politik-politik tertentu gitu. Sayang kalian itu sekolah tinggi-tinggi itu supaya jadi orang cerdas, orang pintar gitu loh. Heran kok bisa kayak begini bisa bebas berkeliaran gitu. Apa ya, nggak tahu lagi loh mau ngomong apa gitu. Dia yang melakukan tuh kayak gue tuh ilfil, yang gue yang pengen muntah malah. Ya, mahasiswa yang memberikan selebaran mengenai pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Prabowo, namun demikian masyarakat tidak menggubris. Buktinya Prabowo tetap pemenang pemilu. Prabowo penculik itu adalah fitnahan. Ya, ini disampaikan oleh warga. Sikap kami jelas dan tegas bahwa seharusnya tuduhan mahasiswa dan aktivis 98 mengenai Prabowo adalah penculik dibantah oleh warga bahwa itu adalah hanya fitnah. Sikap kami jelas dan tegas bahwa seharusnya orang seperti Prabowo Subianto yang sudah HAM pelanggaran HAM kan baik, kan mana hari mau dipilih makan baik. Sok atuh mana teh mikir sing jelas atuh kan almarhum Munir oge tim mawar itu dikambing hitamkan ya. Nah, mana teh ulah percaya kana pitahan-pitahan tersebut. Tapi kan baik kan marane anu rek milih presiden saha wae kan baik. Tapi urang mah geus lah in Pak Prabowo pokona mah. Sakitu we ti pusat mah. Jadi meskipun fitnahan kepada Prabowo Subianto dibilang sebagai penculik oleh aktivis 98 ya, aktivis 98 ataupun juga para mahasiswa tidak berpengaruh sama sekali, masyarakat tetap akan memilih Prabowo. Bukti dibuktikan dengan kemenangan Prabowo Gibran. Ya, pendukung 001 dan 003 tetap memberikan semacam tuduhan wacana mengenai Prabowo adalah seorang penculik. Namun demikian, pemilih Prabowo tidak ada terpengaruh sama sekali. Akan mendukung 02 adalah karena sudah dipastikan penculiknya adalah beliau. Dengan Anda tidak memilih 02, itu tidak berpengaruh bagi tidak kami. Berpengaruh bagi kami begitu ya. Seperti yang Anda tuduhkan, bahwa Anda mengklaim bahwa benar adanya Pak Prabowo penculik dan pelanggaran HAM. Kenapa pada saat Soeharto lengser, beliau tidak disidang? Pun yang menjadi presiden itu Pak B.J. Habibie, Pak Gus Dur, terus Bu Megawati, terus Pak SBY, yang terkenal dengan militernya, Pak Jokowi. Tidak melakukan apa-apa. Ya. Sedangkan yang kita tahu, Bu Megawati pernah mencalonkan
presiden. Beliau menjadi wakil presidennya. Prabowo jadi wakilnya, betul. Kenapa Ibu Megawati mau mencalonkan seorang penculik dan pelanggaran HAM yang seperti Anda tuduhkan? Ya. Jadi beliau pernah berkata, beliau memang mengamankan dan sudah dikembalikan, tetapi beliau tidak mengetahui keadaan mereka setelah itu. Nah, jadi pendukung-pendukung 02, kalian jangan gentar. Kalian jangan mudah terprovokasi dengan orang seperti mereka. Ya. Yang ngomong ini dalam keadaan normal atau lagi? Begitulah, warga tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap kicauan dari pendukung Anies ataupun Ganjar Pranowo mengenai Prabowo adalah seorang penculik ya. Tak henti-hentinya Alifur Rahman menuduh Prabowo Gibran atau mengatakan kalau Prabowo adalah seorang penculik, namun demikian dibantah oleh cerita Prabowo sebagai penculik, cerita Prabowo sebagai pelanggar HAM. Gambaran apa meneh bro sing tayang no. Nek memang pelanggaran HAM, Pak Prabowo jelas orang ngerti dadi wakile zaman Megawati kae nyalono presiden. Sampeyan ki nggih konten sing jelas no bro. Iki wis bahas negara, konflik di depan itu sudah menunggu kita. Piye carane bersatu menang Pak Prabowo ben iso ngatur strategi keamanan dalam negeri maupun luar negeri. Iya. Teman-teman bro nek mikir nek masa lalu wis gak usah dipikir nek tata masa depan. Sing jernih bro. Iya. Ojo koplak. Koplak. Suun yo bro infone. Telak sekali Alifur Rahman disebut koplak begitu oleh warga. Pengakuan seorang ibu yang katanya anaknya diculik oleh Prabowo, mengatakan langsung ya nama Prabowo begitu ya. Padahal ya belum tentu itu diculik oleh Prabowo, mungkin oleh orang lain ya. Dan ternyata ayah saya diculik. Ayahnya ya? Oleh Prabowo. Hai Ibu, video Desa Setit, Anda menyebut nama ya, hati-hati ya. Anda harus bisa membuktikan itu. Ingatkan ya. Iya betul. Menyebut dan nama. Kenapa itu cerita baru sekarang kamu buka, bukannya dulu-dulu. Kalau kamu tahu siapa yang nyulik, kenapa nggak kamu tangkap, kenapa nggak kamu laporkan? Betul loh, tahu nama ya. Gitu loh. Tahun berapa diculik, saya pengen tahu, tahun berapa? Kalau ibu punya bukti, laporkan. Jangan isu penculikan jadikan gorengan politik 5 tahunan. Ibu kan tahu itu dan nggak laku. Itu loh. Kenyataannya kan Pak Prabowo sekarang Menhan, partai terbesar kedua. Dan siapa yang di samping kamu itu orang bermasalah juga itu. Ya tadi perempuan tadi memang menyebut nama Prabowo. Sebetulnya ini sangat riskan ya, karena kalau menyebut nama berarti kan memang nama itu ya yang menculik, dan itu harus dibuktikan di pengadilan. Nah ya, kalau belum bisa membuktikan ataupun tidak bisa membuktikan, itu bisa kebalik ya, bisa dituntut balik maksudnya. Dan ini pengakuan Prabowo ketika pada saat bertugas mengejar-ngejar aktivis ya. Agus Jabo, Ketua Prima. Maaf Pak Agus, dulu saya kejar-kejar Anda. Dulu. Atas perintah. Atas perintah ya. Lantas bandel sih. Kemudian Saudara Budiman Jatmiko. Wah. Ini juga, sorry man, dulu gue kejar-kejar lo dulu juga. Ya itulah pengakuan Prabowo Subianto bahwa dulu memang mengejar-ngejar aktivis ya, Arief Budiman ya, Budiman Sujatmiko. Namun demikian sudah bergabung di Partai Gerindra dan mendukung Prabowo sebagai capres dan menang. Kenapa baru ngomong sekarang? Itu adalah merupakan ya proyek 5 tahunan yang disampaikan oleh seorang ibu yang katanya ayahnya diculik oleh Prabowo.
Kenapa baru ngomong sekarang, Bu? Bacot. Hati-hati lu ngomong lu, bawa nama Prabowo lu. Dipertanggungjawabkan lu, Bu. Kenapa sekarang baru cerita? Kenapa nggak dari dulu, Bu? Jangan bodoh. Ibu siapa yang bayar? Itu di pinggir ibu siapa? Bu, aduh. Dan pada kenyataannya warga tidak percaya atas ocehan seorang warga yang mengatakan kalau Prabowo adalah penculik. Kenyataannya dibuktikan di dalam Pilpres kali ini, Prabowo menang mutlak melawan Anies dan juga Ganjar Pranowo.